Oke, kita masuk ke pertemuan keempat mengenai data manipulasi language atau DML. Nah, DML itu bahasa yang memungkinkan pengguna mengakses atau memanipulasi data ya seperti yang diatur oleh model data. Nah, manipulasi data itu fungsinya untuk pengambilan informasi, penempatan informasi, penghapusan, ataupun modifikasi. Nah, ada dua jenis DML, yaitu secara prosedural dan non-prosedural. Ya, nah ini bagian DML ya, yaitu query ya, bagian DML yang query. Nah, sedangkan SQL adalah sintak untuk mengeksekusi query-nya. Untuk kegiatannya itu ada nanti untuk perintahnya ada insert ya. Insert into nama tabel, value, masukkan nilai-nilainya sesuaikan dengan atribut. Kemudian untuk mengubah data itu pakai update ya. Jadi ada dua, update keseluruhan dan update dengan where kondisi. Update dengan where kondisi, update nama tabel, set nama kolom, masukkan nilainya yang mau diubah di mana kolom dan nilai yang mana yang mau diubah. Yang diubah ini ya. Kemudian yang mau diubah yang mana? Ya, kolom tertentu yang mana dan nilainya yang mana. Jadi supaya lebih jelas mana yang mau diubah. Kalau menggunakan update nama tabel, set nama kolom, masukkan ini pakai where kondisi ya. Nah, contohnya ini ya, jadi yang diubah ya pegawai yang awalnya jadi hanya si Dodo jadi Bedu yang NIP-nya 001. Jadi yang berubah yang NIP-nya 001 berubah nama pegawainya. Nah, kalau untuk keseluruhan update nama tabel set nama kolom, tidak langsung masukkan nilainya itu ke keseluruhan ya. Jadi tidak ada where-nya maka dia ke keseluruhan. Nah, ini juga menghapus data ya. Kalau dia ada where-nya berarti dengan kondisi. Jadi yang dihapus yang tertentu saja yang dihapus yang nama kolomnya 1102 ya. Tapi kalau menghapus keseluruhan data di tabel itu delete from nama tabel. Jadi menghapus nilai atau data di tabel tersebut gitu ya. Kemudian ini pakai distinct ya, itu memilih nilai yang berbeda atau data yang unik. Kemudian untuk kolom, select nama kolom ya, menampilkan beberapa kolom ya. Kolomnya misalnya mengambilkan kolom A dan kolom C, maka dari tabel mana itu ya nanti muncul kan banyak kolom-kolomnya. Oke, kemudian pakai closure where, select where kondisi ya. Oke, nanti yang ada where kondisinya select bintang from nama tabel, where nama kolom, misalnya menampilkan nama kolom tertentu pakai where. Kemudian untuk alias ini nama lain ya dari tabel, select nama kolom, nama alias from nama tabel, nama kolomnya. Ya, nama kolom, misalnya nama kolomnya ya. Tuh, kemudian kemudian nama lain dari kolom. Ya, jadi bukan diganti ya, tapi nama lain. Kemudian ya nama lain. Kemudian menampilkan lebih dari satu tabel. Jadi menggabungkan beberapa tabel, select bintang from, nama tabel pertama, nama tabel kedua ya, atau mau sampai berapa nanti digabungkan nama tabelnya. Ya. Nah untuk tugasnya
buat nama tabel ya, di klik yang query ya, kita mesti yang klik new query, kemudian buat tabel golongan jabatan dan pegawai, kemudian insertkan datanya 5 record, kemudian update masing-masing tabel, kemudian delete dengan where kondisi, kemudian menampilkan tabel nama lain dari kolom ya, kemudian menampilkan dua kolom ya, dua kolom di tabel 1, 3 kolom di tabel 2 dan tabel 3 menampilkan dua tabel, menggabungkan dua tabel dan menampilkan dengan where kondisi kalau nilai atau data tertentu. Oke, saya share videonya. Oke, nah pertama kali buka klik connect ya, klik connect. Kemudian pilih new query. Klik new query, kemudian kalau sudah ada nama database-nya ya, kalau sudah ada nama database-nya tinggal kita use-kan saja. Use nama database yang mau kita gunakan. Kalau lupa nama database-nya, silakan lihat nama database mana yang mau kita gunakan. Ya, pilih nama database-nya. Kalau belum, silakan buat nama database-nya, create database, nama database-nya. Ya, kalau misalnya belum atau terhapus. Kalau sudah, use-kan saja nama database-nya yang mau kita simpan tabel-tabel dan datanya. Kalau sudah, blokkan, di execute, kemudian muncul sukses. Kemudian langkah yang pertama, buat tabel ya, create table, create table. Create table, nama tabelnya, golongan, kemudian masukkan kolom-kolomnya, golongan, tipe datanya char, size-nya 1, primary key, 0, kemudian masuk ke tunjangan kolom yang kedua atau atribut yang kedua, kemudian tunjangan golongan, tipe data int, titik, koma. Kalau sudah, blokkan, kemudian di execute. Kalau sudah masuk tabel yang berikutnya, tabel jabatan. Nah, untuk melihat hasilnya, misalnya kalau sudah bacaannya komplit sukses, sudah berhasil. Kalau belum, kalau kurang yakin, tinggal kita tampilkan select bintang from nama tabel. Ya, saya hapus karena bolongnya. Salah membuat tabel. Lagi saya update ya, saya hapus di blok. Escape. Kalau sudah saya hilangkan, select bintang from golongan. Kalau sudah di execute, ini ya, kalau melihat hasilnya, kemudian masuk ke kolom yang tabel yang kedua, create table jabatan, masukkan kolom-kolomnya, buka kurung,
Oke, ini tunjangan jabatan in, kemudian tunjangan keluarga in, tutup kurung, titik koma. Kalau sudah, dicek lagi, di blok, di execute, sukses. Tinggal kita copy paste, kita select ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nanti jabatan di blok. Ya, ini hasilnya ya. Jabatan golongan. Oke, ini hasilnya sudah. Nah, ini hasilnya ya. Kalau sudah, buat tabel yang ketiga, create table pegawai. Ini masukkan ya di tabel yang ketiga. Oke. Nama, alamat, kota, golongan, jabatan, kemudian status, kemudian jumlah anak, car 1, status, ya, gapok. Nah ini ya, forensic, golongan, reference, golongan, on, update, cascade, on, delete, cascade. Nah ini nanti ada salahnya di ya. Oke, ini ya. Oke, kalau sudah di execute ya. Tadi ada tutup kurungnya yang double. Jadi perhatikan tutup kurungnya ya, tutup kurung titik koma. Kalau sudah execute kan. Oke, komplit. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke, sudah execute block pegawai. Nah ini hasilnya ya, hasilnya select bintang from pegawai, kemudian ini hasilnya. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Poin kedua itu insert data ya, menginputkan datanya, insert into nama tabel, golongan. Nah, di blok saja dulu biar lihat hasilnya. Oke. Itu values. Oke, masukkan nilainya sesuai jumlah atributnya. Ya. Ini perhatikan size-nya ya. Maksimal berapa, golongan, dan tunjangan golongan ya. Oke, tutup kurung, titik, koma. Di blok. Oke, di blok, di execute. Oke, kalau sudah. Ini kalau sudah satu row, ini berarti sudah berhasil. Tinggal kita tambahkan, kita copy paste aja. Ini nanti ini ya, nggak boleh lihat maksimalnya. Ini artinya kalau seperti ini berarti size-nya kelebihan ya, sesuaikan dengan size-nya. Di blok lagi. Oke, execute. Oke. Nah, untuk lihat hasilnya di golongan ya. Nah, ini ya, klik select select bintang from golongan ya. Nah, nanti muncul hasilnya ini. Jadi diklik select bintang from golongan, maka muncul hasilnya seperti ini. Oke, kita masuk yang kedua.
tabel yang kedua, tabel jabatan. Insert into nama tabelnya jabatan, values. Masukkan nilainya, sesuaikan dengan jumlah atributnya ya. Sesuaikan dengan size-nya yang sudah ditentukan. Nah, kalau sudah di blok, di execute, ini sudah berhasil ya. Kalau sudah satu row, artinya sudah berhasil. Nanti kalau sudah copy paste saja, diganti ya, copy paste, ganti kolomnya, ganti. Oke, kalau sudah ada di blok, di execute. Oke, kalau udah satu row berarti sudah berhasil ya. Kalau sudah satu row artinya sudah berhasil. Oke, kalau sudah ya tinggal ditampilkan. Nah, ini hasil tadi yang sudah kita insertkan hasilnya. Oke, kemudian masuk ke tabel insert data pegawai. Masukkan NIP-nya, nama, jalannya, alamat, kemudian kotanya, Medan, kemudian golongan, kemudian menikah, dia satu anaknya, kemudian aktif, kemudian nomor telepon, kemudian golongan ya, gaji pokok ya 3.500.000. Oke, kalau sudah ini ada kelebihan ya kalau ketemu seperti ini artinya kelebihan ya size-nya. Nah, diperhatikan size-nya sesuai dengan aturan ya, berapa size-nya ukurannya. Ini di NIP maksimal kan 5. Nah, ini ya. Jadi ini salah. Jadi dia maksimal 5. Oke, jadi ini yang kedua juga seperti itu ya, tinggal copy paste, tinggal diganti saja. Ya, tinggal diganti saja. Ini ya, tinggal copy paste dari yang pertama kan sudah berhasil, tinggal copy paste, tinggal diganti aja nilainya. Blok di execute. Sudah, tinggal select bintang from nama tabel. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita masuk ke update ya, update. Oke. Nah, update golongan, set. Oke. Kemudian set tunjangan. Golongan. Ya, jadi merubah dengan where kondisi. Jangan golongan misalnya 3 juta, where golongannya yang 2. Jadi merubah golongan 2 yang tunjangan golongnya berubah jadi 3 juta. Oke, lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Oke, di blok ya, di blok, kemudian di execute. Oke, satu row sudah berhasil. Lihat hasilnya golongan. Oke ya, tadi dari yang awal ini berubah jadi 3 juta. Yang khusus berubah di golongan 2. Tapi kalau tidak pakai where kondisi, ini keseluruhan berubah jadi 3 juta. Oke, kita lanjut.
Oke. Nah, update jabatan. Nah, ini tadi jabatan ya. Mau kita ubah. Oke, update jabatan, set tunjangan keluarga. Jangan keluarga jadi 2.500.000. Per golongan yang jabatannya sekretaris. Ini kedua. Kalau sudah, blokkan. Ini titiknya. Oke, kalau sudah di execute. Oke, sudah berhasil. Tinggal dilihat. Oke. Ini ya, berubah di tunjangannya. Oke, itu yang update. Jadi buat masing-masing tabel ya. Kalau insertnya tadi setiap tabel ada 5 datanya ditambahkan. Kemudian masuk ke delete. Oke, delete from nama tabel golongan where golongan. Jadi menghapus kolom tertentu ya, menghapus data tertentu di kolom where golongan ya, nih. Jadi menghapus yang golongannya 2. Oke. Nah, berarti ini tadi kita select ya, sudah terhapus datanya pakai yang ini. Oke, kemudian saya kasih contoh lagi, delete from jabatan where. Oke, terlihat jabatan ini ya, jabatan select bintang from nama tabel ya, jabatan biar tahu dulu kolomnya apa. Sekretaris. Oke, sudah masuk. Terlihat hasilnya. Oke, kita blok aja tabel jabatan. Oke, sudah berubah ya. Garisnya berubah jadi tunjangan keluarganya jadi 7. Sorry, jabatan ini ya, terhapus ya. Delete from golongan 2 terhapus ya, sudah terhapus nih. Yang golongannya kedua sekretarisnya. Sekarang 4 select. Nah, menampilkan keseluruhan ya, select bintang from nama tabel. Gawai, kemudian B ada select bintang from jabatan ya.
jabatan, golongan ya, menampilkan keseluruhan. Select bintang from, nama tabel. Ini kurang select bintang from apa namanya, golongan ya, golongan, jabatan, dan pegawai. Kemudian select jabatan as jabatan. Atau kalau mau dibuat select nama lain ya, kalau nama ini kan tabel, select nama kolom, misalnya select nama kolomnya jabatan, kemudian from dari tabel jabatan as JBT gitu ya, jabatan. Jadi select nama kolom, from nama tabelnya apa, as nama aliasnya. Terlanjut. Kalau sudah, ini ya, menampilkan nama lain, kemudian menampilkan kolom ya, satu kolom, select misalnya mau menampilkan tunjangan golongan ya, kolom tunjangan golongan dari tabel golongan. Di blok, di blok, ini ya hasilnya nanti di blok. Oke, ya. Oke. Blok, execute. Jadi nanti muncul kolom tertentu saja ya, ini tunjangan satu kolom. Oke, kita masuk ke kolom, dua kolom. Dua kolom. Select. Select. Oke, kita lihat dulu ya, kita lihat dulu kolom yang mana mau kita tampilkan ya. Misalnya select, dulu select jabatan, nama kolomnya jabatan, kemudian tunjangan keluarga ya, ini menampilkan dua kolom ya, dua kolom, from nama tabelnya jabatan. Di blok, di blok, di execute. Nah ini dua kolom ya, dua kolom. Jadi nanti kalian terserah mau menampilkan kolom yang mana. Ya, sekarang masuk ke menampilkan 4 kolom di tabel ketiga. Ya, select, misalnya need menampilkan ya 4 kolom di tabel ketiga. Nanti terserah kalian ini ya. Cari aja kolom yang mana mau ditampilkan, tinggal ganti nama kolomnya. Kalau saya NIP, golongan, jumlah anak, dan gapok. From, nama tabelnya apa, pegawai, di blok, di execute. Ini hasilnya ya, karena tadi banyak kolomnya.
Itu menampilkan 4 kolom di tabel ketiga. Sekarang menggabungkan dua tabel. Select bintang from golongan, tabel golongan, jabatan. Jadi menggabungkan dua tabel atau 3 tabel di blok, di execute. Ini tabel golongan. Nah, ini tabel jabatan digabungkan. Nah, kemudian yang itu pakai where kondisi ya. Jadi select dengan where kondisi. Select menampilkan nilai tertentu. Select bintang from jabatan, where nama kolomnya tertentu, misalnya mau ditampilkan jabatan yang ketua. Petik aja, jangan lupa. Menampilkan dengan where kondisi. Where kondisi dengan where kondisi tanda petiknya, titik, koma, di blok. Di execute ya. Jadi menampilkan yang ditampilkan mewakili ya. Jadi kalau udah menampilkan ini keseluruhan di tabel jabatan yang kolomnya khusus untuk ketua. Jadi kalau misalnya datanya banyak yang nilainya di kolom jabatan ini yang sebagai ketua, nanti muncul dia kalau ada 5, kalau ada 3. Ini karena saya tadi inputnya cuma 1, jadi hasilnya juga munculnya 1. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bu. Kenapa? Ya, begitu. Kira-kira ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.